Halo teman-teman dari investor, selamat malam cukup saham, jasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 14 September 2023. Hari yang cukup menarik, market melanjutkan kenaikannya setelah kemarin rebound ya. Dan seperti biasa, nanti kita mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari di social base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pastikan siap kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terusnya atau sampai dengan channel like, subscribe, nah support untuk gratis tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari di cuan saham Senin sampai Jumat, harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk transaksi, di mana ini transaksinya juga ramai ya, 13,3 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Totalnya 965 miliar, tapi itu dominan di pasar nego. Pasar regulernya net sell 106 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 1 triliun. Tadi diinfo sama salah satu subscriber ya di DM Instagram kalau nggak salah, yang ada corporate action si DSSA itu. Jadi ada di pasar nego ya net buy-nya. Market semua menguat juga, terlihat dari kalau katalis kita bilang Asia sih, Cina mulai cut rates ya, atau suku bunganya mulai turun, karena suku bunga sama pasar modal itu musuh lah, tuh kan rebutan uang intinya mereka berdua itu. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu aja. Yang pertama ada MMN 149 miliar, BBNI 67 miliar, Bank Mandiri 37 miliar, Excel 31 miliar, Auto 22 miliar, Bukalapak 20 miliar, BRIS 16 miliar, Indosat 11 miliar, Gudang Garam 10 miliar, Goto 6 miliar, BRMS 6 miliar, MIDI 5 miliar, Telkom 4 miliar, Tower 3 miliar, MAPI 1 miliar, dan Bumi 1 miliar juga. Kita masuk ke saham jualan asing, ada BBCA 222 miliar, Fren 65 miliar, INDF 50 miliar, Unitractor 29 miliar, Antam 26 miliar, ICBP 20 miliar, Akra 19 miliar, MDKA 15 miliar, ASA 13 miliar, JSMR 12 miliar, Alfamart 11 miliar, Avia 11 miliar, Inco 9 miliar, BBRI 8 miliar, Arto 8 miliar, Astra 7 miliar, BTPS 7 miliar, INKP 6 miliar, Harta 5 miliar, Film 5 miliar, MTEK 5 miliar, CP 4 miliar, BMTR 3 miliar, BDKR 2 miliar, dan Maha 2 miliar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Melanjutkan view kemarin ini ya, setelah rebound di hari Rabu, lalu hari ini melanjutkan penguatan, dan ya itu adalah simple price action ya. Jadi kenapa kita identifikasi support ataupun resisten, karena di situ di expect price action atau harga itu bakalan rebound. Satu kali rebound di 6.900, dua kali rebound di 6.900, dan hari ini pun dia juga sudah melanjutkan penguatan naik 0,34%. View-nya masih sama kayak kemarin, yaitu uji 6970. Kalau misalkan besok IHSG berhasil breakout 6970, maka dia bakal lanjut uji ke resist selanjutnya di 7000 sampai 7020. Kalau break yang 7020 baru bakal cakep, karena dia bakal melanjutkan kenaikan alias higher high seperti itu. Sedangkan untuk support kita gunakan 6.900 saja. Selama nggak jebol 6.900 harusnya IHSG oke. Tapi kalau dia jebol 6.900 maka next stop ada di 6850-an seperti itu. Jadi intinya gunakan area tadi, jebol 6.900, 6850, kalau breakout di 6970 dan juga 7020. Gunakan patokan tadi, dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat big view juga masih belum terlalu kuat trennya, karena event kita keluar kemarin udah keluar dari sideways ya, tapi kita masih punya sideways yang lebih besar juga. Jadi biarkan market yang menentukan sih, itu aja. Gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Ini juga terlihat masih merespon moving average ya, artinya dalam tren menengahnya IHSG masih uptrend seperti itu. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan aja. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen bahas dari INDF. Ini kemarin yang rame-rame ya. INDF ICBP, Migaga Indomie, itu kebetulan saya udah tahu sih itu ceritanya, karena dulu waktu pernah jadi tugas kuliah lah itu tuh, jadi ya nggak kaget. Cuman saya ikutan yang beli beli Migaga juga, dan ternyata enak. Oke, kita bahas INDF, di mana hari INDF turun 2,9%, candlenya sangat solid, volumenya juga sangat besar. Terakhir INDF kita punya setup symmetrical triangle di sini ya. Dia konsolidasi sejak tahun 2020, dan kemarin terlihat berhasil breakout alias buyernya win. Bahkan juga dia sempat berhasil breakout structure higher high dan juga higher high juga, tapi kemarin di 7500 dia ada reject yang kurang bagus. Bikin double top, top 1, top 2, breakdown, konsolidasi, symmetrical triangle, sempat pullback lalu akhirnya lower low. Artinya terbentuk yang namanya continuation dengan target penurunan itu ada di sini.
Nah, tuh di sekitar 6550. Area tersebut adalah area retracement Fibonacci 0,618 juga ditambah area gap up ya. Jadi kayak ini mau bayar hutang dulu alias nutup gap baru setelah itu bakalan menarik. Untuk sekarang perhatikan dulu aja di gap itu 66550 sampai 6500. Kalau ada respon di sana harusnya bagus. Karena kalau kita perhatikan simetrikan triangle-nya kemarin dia sudah breakout ke atas ya. Artinya ini pullback untuk swing high lagi. Seperti itu. Untuk sekarang wait and see dulu, perhatikan di area support dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya agak kurang enak, price action jelek, transaksi auto jelek, terjadi distribusi gede banget ya. Sellernya cuma 9, yang beli 54 ya. Yang sama selalu batasi resiko aja. Untuk INDF kita lanjutkan, asa kemarin udah kita bahas ya. Saya pengen coba cek Alfamart. Ini satu paket. Walaupun beda grup. Oke, kita bahas Alfamart, di mana hari ini Alfamart turun 4,5%, 0,5%. Candlenya solid, volumenya tidak terlalu besar. Alfamart ini sudah masuk ke saham sideways ya. Jadi sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana sebelumnya dia itu uptrend ya. 2020 bikin trend dan kemarin naik sampai 3000. Itu Alfamart ngebut gara-gara masuk LQ45. Kalau nggak salah masuk LQ45 di sini sekitar Februari 2022 lah. Dia bottom 1, bottom 2, masuk LQ45 langsung ngacir sampai sekarang di 3000. Nah, satu hal yang agak kurang oke adalah saat ini Alfamart sudah tidak membentuk higher high lagi dan juga sudah tidak membentuk higher low. Yang artinya saat ini dia masuk ke structure sideways karena dia membentuk same high dan juga same low seperti itu. Makanya tadi view terakhir ketika dia higher high targetnya ke 3100 dulu. Kalau break 3100 baru bagus karena dia keluar dari sideways-nya. Nah, untuk sekarang kita kemarin lihat reject satu kali dan hari ini adalah reject yang kedua, maka berpotensi membentuk yang namanya double top. Top 1, top 2. Kalau misalkan Alfamart ini jebol area 2770, maka dia berpotensi menuju ke supportnya di sekitar 2700 sampai 2640. Tapi untuk support krusialnya itu ada di area 2500. Selama nggak jebol yang 2500 harusnya oke karena dia masih konsolidasi sideways ya. Tapi kalau dia jebol di 2500 artinya ada potensi dia mau reversal. Yang sebelumnya uptrend, sideways, downtrend karena dia jebol supportnya seperti itu atau sideways-nya. Tapi kalau break 3100 ya artinya dia bakal bikin continuation dan melanjutkan uptrend ya. Ibarat kata konsol sideways gini itu baru bertarung lah antara seller sampai buyer, udah sampai ke area yang disetujui, dia baru konsolidasi, atur-atur barang, lempar-lemparan dan lain sebagainya. Makanya ketika sideways gini yang perlu diperhatikan itu adalah transaksinya. Nah, kalau misalkan kita tarik ya, ketika sideways itu kan sejak di sini itu 2022 sampai sekarang kalau kita perhatikan juga walaupun ada distribusi tapi belum signifikan. Jadi sebenarnya so far so good untuk analisa transaksi whole view-nya alias view besarnya. Tapi kalau kita perhatikan transaksi hari ini terjadi distribusi yang tidak terlalu besar sebenarnya, small normal. Intinya ikut price action aja sih karena price action itu sudah merepresentasikan segalanya. Untuk transaksi itu lebih ke konfirmasi, itu kalau pendapat saya ya. Kalau misalkan teman-teman punya opini atau pendapat pribadi, silakan juga, tidak ada masalah sama sekali ya. Penting itu gunakan area tadi selalu batasi resiko. Untuk Alfamart saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi, masih yang dijualin asing. Apa nih, kendaraan pada naik juga nih. Saya udah agak bosen tapi ya Auto Dharma udah agak bosen bahasnya, biarin aja ngabisin trennya. Kita masuk ke yang ijo-ijo. Bukalapak kemarin sudah kita bahas, Goto juga masih sideways, BRMS Bumi juga udah kemarin, Tower Bumi Mitratel Tower deh ini 1% tapi entah kenapa saya pengen bahas karena kemarin juga sempat muncul setup ya di grup oleh BCS Team. Oke, kita bahas aja Tower, di mana hari ini Tower turun 1,44%. Candlenya solid, volumenya sih kalau kita perhatikan sudah tidak jelek ya. Ini cukup menarik kalau saya lihat dari analisa volumenya, di mana dia mulai masuk kena area kuat tapi volumenya kecil. Beda sama sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, misalkan di sinilah dia naik, volumenya mulai mengecil ketika naik, lalu ketika turun volumenya membesar. Nih, terus juga ketika naik lagi di sini reject kuat. Tapi kalau kita perhatikan ini rejectnya mulai lemah. Artinya apa? Ada potensi sellernya mulai reda. Seperti itu. Kenapa kok reda? Karena memang towernya membentuk sebuah downtrend line ya. Sejak kemarin all time high di 2021 dia membentuk lower high dan terbentuklah yang namanya downtrend line.
high, low, lower high, same low, lower high, dan asumsinya sih kemarin berpotensi membentuk yang namanya descending triangle. Itu pattern reversal ya, yang mana konfirmasinya adalah di 875. Artinya tower kalau jebol 875 dia bakalan jelek karena dia bakal reversal besar. 1 2 3. Yang sebelumnya lower high same low jadinya lower high lower low, yaitu structure downtrend. Itu kalau dia jebol 875. Tapi selama nggak jebol 875 harusnya masih oke untuk si tower ini. Nah, kalau kita ke view kecil, kemarin dia menyentuh area bawah nih ya, 880, rebound, bikin higher low higher high nih, dan turun lagi ke area retracement di 950. Naik lagi tapi sangat disayangkan terbentuknya lower high ya, bukan same high. Tuh, maka saat ini kita bisa asumsikan ya ini juga baru konsolidasi untuk si tower ini. Karena sellernya kuat, buyernya juga kuat. Buyernya bikin higher low, sellernya bikin lower high. Nah, itu nanti biasanya kayak gini perlu konfirmasi dulu sih, kira-kira menangan yang mana. Intinya kalau misalkan dia breakout ke atas itu bagus, tapi kalau jebol ke bawah itu jelek, seperti itu. Untuk sekarang support bisa gunakan 1025 sampai 1000, itu support 1 ya. Sedangkan support 2-nya di 950. Kalau jebol yang 950 agak kurang oke karena dia berpotensi ke 800-an lagi. Tuh, dan dia bakalan jelek bigger structure-nya kalau jebol yang 875. Tapi untuk view bagus itu resistnya adalah di sini 1130 untuk konfirmasi breakout-nya, seperti itu. Gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita perhatikan transaksinya tidak konsisten ya. Kalau kita tarik ke belakang sih ada akumulasi yang cukup signifikan. Ini bekas buyback. Saya ingat tower itu baru buyback ya, makanya akumulasinya kelihatan bagus. Dan ya, kalau sekarang pun juga tidak kelihatan adanya akumulasi lanjutan, lebih ke tektok. Makanya bentuknya juga sideways ya. Intinya sih gunakan area tadi aja supaya batasi resiko. Oke, itu yang dibeli asing. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kalau misalkan ada yang menarik untuk kita bahas, saya pengen coba cek si apa nih, Saratoga deh. Sudah mau tahun politik, saham-saham politik pasti apa namanya, pada apa ya, manasin mesin lah. Cuman nggak tahu sih, saya lihatnya Pak Sandi kok agak berat ini Pak Sandi ini. Kita julid dikit ya, kemarin-kemarin bahas saham terus bahas politik sedikit. Saya kan juga ngikutin sebenarnya ini nganu sih, pemilu kedua. Jadi 2019 kemarin saya harusnya nyoblos pertama kali, tapi saya nggak nyoblos waktu itu karena baru di luar kota ya, itu 2019. Dan ini 2024 itu pemilu presiden kedua yang saya lalui, yang harusnya besok ikut nyoblos. Jadi kayak seru juga kalau misalkan mulai berpartisipasi ya. Maksudnya saya pun juga cukup concern karena ini juga ngefek ke kebijakan, terus juga ke bahkan pasar modal juga, dan juga emiten-emitennya. Nah, kalau saya perhatikan ya, ini sedikit julid aja sih. Pak Sandi entah kenapa kok kayak nggak dapat posisi ya. Dia kayak ngebet pengen punya peran, tapi kurang kuat dukungannya. Maksudnya kalau misalkan kita lihat saja kan juga calon presidennya kan ada 3 ya, Pak Ganjar, Prabowo, dan juga Anies. Dan kalau kita lihat kan Pak Sandi lebih arahnya nganu doang. Kayaknya kalau yang 2 udah nggak bisa. Prabowo sama Anies udah nggak bisa karena sudah pernah sama Anies dan bermasalah. Sudah pernah sama Prabowo juga. Itu nggak tahu yang ini bermasalah apa enggak. Jadi opsinya tinggal si Ganjar, tinggal dengan Pak Ganjar. Cuman kalau kita perhatikan kayaknya Pak Ganjar juga wakilnya kurang angkat kalau misalkan Pak Sandi. Nggak tahu ya, ini opini pribadi aja. Kalau misalkan teman-teman pengen diskusi juga, punya pendapat yang atau opini yang berbeda, tidak masalah. Cuman kalau saya lihat kok agak berat kalau misalkan Pak Ganjar sandingannya sama Pak Sandi ya untuk menang. Cuman yang nggak ada yang tahu juga. Yang jelas kalau di grupnya Pak Ganjar pengusaha juga udah pada merapat ya. Om Haritanu, terus juga P3 kan sekarang di Pak Ganjar, Pak Sandi itu. Terus juga ada tadi Haritanu udah, terus kepala Kadin itu Pak Rashid itu direktur utamanya Indika Energy. Jadi kayak mantap itu sih. Cuman ya itu sedikit julid aja. Yang jelas kalau menurut saya sih itu pasti politik itu pasti berdampak ke bisnis dan juga pasar modal. Jadi ya mau gak mau, suka gak suka harus berpartisipasi. Tinggal gimana caranya kita bisa menempatkan diri aja sih kalau menurut saya seperti itu. Ya, itu tadi sedikit julidnya. Sekarang kita bahas Saratoganya, di mana hari ini dia turun 3,15%. Candlenya sih kecil ya, dan volumenya tapi gede banget. Ini agak kurang enak dari volumenya. Terakhir Saratoga dia koreksi setelah puncak di area 3.900, 4.000 lah.
Itu sudah saya wanti ya, ketika kemarin dia jebol 2140, Saratoga sudah reversal karena dia juga punya lower high dan juga lower low. Oke, ini kok cukup menarik. Terakhir Saratoga kan uptrend kuat banget tuh. Dia dari 2020 Rp500 sampai 3.000. Ini stock split waktu itu ya. Saya ingat juga stock splitnya Saratoga naik sampai 3.900 dan dia patah uptrend, habis itu dia reversal. Dan kemarin bottom sampai di 1.500. 1.500 itu area supportnya juga. Karena di sini area support low structure-nya dia ya, dan kemarin terlihat ada rebound dan sedang konsolidasi. Nah, ini nggak kepleset lagi nih kata-katanya. Oke, dan kalau misalkan kita tarik sebuah downtrend channel, kita bisa perhatikan bahwa dia belum kena area swing low sebenarnya. Artinya trennya mulai melemah untuk si Saratoga ini. Dan kalau misalkan kita cek dari MACD, terlihat adanya bullish divergence juga, di mana harganya ke atas, tapi kalau di weekly-nya belum kelihatan ya, walaupun sudah golden cross. Nah, kalau dari pandangan atau view saya ya, untuk saat ini sih Saratoga saya lihatnya lebih ke dia sedang konsolidasi. Symmetrical triangle setelah kemarin downtrend. Di sini kan dia downtrend kuat nih. Lower high, lower low-nya kuat, slope-nya, habis itu dia breakout. Tapi belum selesai nih sellernya, masih lower high. Tapi mulai muncul buyer, higher low. Di sini lower high, dan kalau misalkan dia punya lower high dan higher low, maka yang terbentuk adalah symmetrical triangle seperti itu. Dan terakhir dia baru reject atas, maka ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Dan saya pun juga nggak terlalu jago Elliott Wave. Cuman kalau nggak salah kalau konsolidasi itu 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 baru breakout. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, karena saya juga belum terlalu mempelajari Elliott Wave itu. Jadi kalau teman-teman ada yang jago di Elliott Wave bisa komen-komen juga. Seperti itu. Simpelnya kalau dari price action ini Saratoga kena resist dan dia kena reject. Jadi ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita gunakan support saat ini ya, itu ada di sini. Itu sekitar 1635 sampai 1600 itu support saat ini. Sedangkan untuk resistnya sih terdekat di sini. Ini juga kita bisa melihat dia sedang sideways ya. Same high, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Maka kalau misalkan Saratoga breakout 1750 lah kita buletin. 1750 itu bagus, tapi kalau dia jebol 1600 itu bakalan kurang oke. Karena dia sedang membentuk symmetrical triangle. Jadi biarkan market yang menentukan arah. Nah, kalau kita lihat dari transaksinya sih tidak terdukung juga ya, baik akumulasi maupun distribusinya. Cuman saya lebih suka, nggak tahu sih, kayaknya sudah ada arah-arah mau reversal aja. Cuma ini lebih ke feeling ya, nggak tahu dukungannya apa. Tapi kalau saya lihat biasanya bentukan kayak gini sudah mau selesai. Nah, ini kita pakai RSI aja. Kalau sekarang sih baru nggak di oversold ya. Kemarin sudah oversold, nggak divergent juga sih. Ya itu sih. Intinya kalau saya melihat si Saratoga ini sudah breakout dari downtrendnya dan sedang konsolidasi. Kalau misalkan break ke atas itu bakal cakep tadi areanya ya, tapi kalau misalkan jebol bawah ya biarkan dia koreksi lagi seperti itu. Intinya perhatikan konsolnya aja. Kalau misalkan teman-teman pengen entry, tinggal gunakan area tadi aja dan jangan selalu batasi resiko. Untuk Saratoga saya lanjutkan masih di yang merah-merah. Kalau ada yang menarik, kalau enggak ya kita lanjut. Pegas, happy cuan, udah kena target langsung koreksi. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. Untuk hari ini kita coba cek si NCKL. Gila seger itu udah 1900 tuh all time high lagi. Kemarin bahas di bawah ya. Kita bahas itu aja NCKL lah. Ini baru rame juga. Nikel-nikelan ya. Ini nikel baru. Nikel lama kan Antam Incotins ya. Sekarang udah nggak ada tajinya. Uangnya pada pindah semua, MBMA, NCKL, sama AMMN. Oke, ini NCKL juga masih on track dengan view kemarin. Dan kita lanjutkan, hari ini dia naik 10,45%, candle-nya bagus, solid, volumenya pun juga bagus, terlihat besar dan membesar ya dari volumenya ini. Terakhir NCKL bottom di 745, reversal, inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Breakout naik sampai Fibonacci 0,5, dia reject kuat lalu retracement. Membentuk sebuah symmetrical triangle. Konsolidasi dari bulan Juni sampai kemarin di bulan September. Sempat mau breakout sekali, gagal. Breakout 2 kali, gagal, dan akhirnya percobaan ketiga dia berhasil breakout. Naik sampai same high, lalu dia retracement membentuk sebuah higher low. Kemarin sampai di 985. Dan hari ini NCKL sudah membentuk higher high lagi. Artinya apa? By structure sekarang NCKL sudah sama uptrend karena dia punya higher low dan juga higher high pada structure kecilnya.
Kalau misalkan big review-nya, kita bisa melihat kemarin dia setelah IPO turun sampai sini ya, dan dia belum membentuk yang namanya higher high. Untuk sekarang sih kita masih pakai view retracement dulu aja, di mana targetnya adalah Fibonacci 0,618 sampai 0,786, yaitu 1135 sampai 1270 seperti itu. Artinya apa? Sudah mulai dekat dengan target. Kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, kondisinya floating profit, tinggal pasang TS kalau punya barang. Tapi kalau misalkan belum punya barang, baru pengen entry, wait and see dulu, perhatikan konsolidasinya seperti itu. Itu sih untuk yang NCKL ini tuh ya. Oke, kita perhatikan transaksinya, terlihat cukup menarik, small akumulasi, small, ikuti price action aja. Mulai golden cross, artinya momentum untuk jangka pendek sudah mulai uptrend ya, karena ini EMA 20 dan EMA 50, artinya tren pendek sampai menengahnya sudah mulai uptrend. Intinya batasi resiko aja, dan intinya gunakan area tadi, jangan lupa batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus sama-sama dengan channel like, subscribe. Pernah support gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sejak ini. Sekian dari saya dan salam cuan.